Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia SNKI Koordinator Wilayah Provinsi Bali bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali menggelar peringatan 20 tahun pengakuan keris oleh UNESCO Selasa 25 November 2025. Acara dipusatkan di Sekretariat SNKI Korwil Bali, Jalan Setiaki nomor 9 Denpasar, dan dihadiri jajaran pengurus SNKI Bali maupun pusat. Dalam kesempatan kali ini, Ketua Umum SNKI Pusat diwakili oleh Dewan Penasehat Anak Agung Bagus Ngurah Agung. Turut hadir Dewan Pengawas SNKI Korwil Bali, Anak Agung Gede Agung Indra Wirawan, Dewan Penasehat SNKI Korwil Bali, Dr. Pande Made Kardisuteje, para pengurus SNKI Korwil Bali lainnya, serta tokoh Puri Jero Kuta Denpasar Turah Joko. Peringatan ini menandai 2 dekade sejak UNESCO menetapkan keris Indonesia sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 25 November 2005. Pengakuan tersebut tertuang dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal UNESCO saat itu, Koichiro Matsuura, di Paris sebagai legitimasi internasional atas nilai budaya, filosofi, serta keahlian adiluhung para empu Nusantara. Pada kesempatan tersebut, DPD HIPI Provinsi Bali melalui Ketua Umum Dr. Gongdini Gorde menyematkan PIN kepada pengurus SNKI Bali sebagai simbol pembinaan, dukungan, dan kolaborasi dalam memperkuat perajin keris lokal agar semakin berdaya di tengah perkembangan industri kreatif. Ini perempuan. Baik, boleh berikan aplaus sekali lagi. Inilah penyematan PIN HIPI Provinsi Bali kepada Turut diserahkan piagam penghargaan kepada para tokoh yang telah berkontribusi dalam pelestarian keris. Dalam momen bersejarah ini, masyarakat kembali diajak mendalami kekayaan filosofi yang melekat pada bentuk hulu keris. Ragam figur dewa, manusia, binatang, dan tumbuhan pada hulu keris mengandung simbol-simbol mendalam yang mencerminkan relasi manusia dengan alam dan kehidupan. Keragaman bentuk dan makna ini menegaskan bahwa keris bukan sekedar benda seni, tetapi warisan penuh nilai spiritual, estetika, dan sejarah. Acara puncak diisi dengan seremoni bernuansa kearifan lokal Bali yang diakhiri pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur. peringatan 20 tahun keris oleh UNESCO. Keris Warisan Budaya Nusantara. Yeay, boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Ketua Panitia Pande Made Punarbawa menyampaikan bahwa penyelenggaraan peringatan ini merupakan bentuk apresiasi atas pengakuan internasional yang diberikan UNESCO pada 2005, sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan nilai-nilai sejarah, spiritualitas, dan filosofi keris sebagai identitas budaya Nusantara. Ia menegaskan pelestarian keris bukan hanya tugas komunitas perajin, tetapi tanggung jawab bersama bangsa Indonesia. Selamatan ala Hindu digelar untuk memperkokoh kekuatan spiritual SNKI Korwil Bali dalam mempertahankan tatwa, nilai kebenaran, taksu, spirit, dan karisma, serta pakem, aturan, dan tradisi dunia perkerisan. Selamatan juga menjadi simbol tekad bahwa menjaga keris berarti menjaga martabat bangsa. Acara hari ini sangat berlangsung lancar. Astungkare atas berkah Sang Hyang Widiwase semuanya berjalan sesuai harapan. Pengakuan keris oleh UNESCO 20 tahun sudah kita diakui oleh UNESCO untuk kebangkitan keris budaya Indonesia itu.
sangat besar kami menaruh harapan untuk generasi muda supaya lebih membangkitkan keris, tidak hanya sekedar mengoleksi keris lama, keris baru, bangkitkanlah dengan memesan keris atau melestarikan keris yang baru-baru untuk kedepannya. Ketua SNKI Korwil Bali Made Sabar menegaskan bahwa pengakuan UNESCO pada tahun 2005 membawa tanggung jawab besar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk merawat, memahami, dan mewariskan nilai-nilai yang terkandung dalam keris. Menurutnya, keris memuat simbol seni, pengetahuan, spiritualitas, sekaligus identitas bangsa yang harus terus dikenalkan kepada generasi penerus. Ia menjelaskan bahwa SNKI Bali terus memperkuat berbagai program pelestarian seperti edukasi, pameran, pendampingan perajin, serta penciptaan ruang kreatif yang melibatkan generasi muda. Kolaborasi antara SNKI Bali, Kementerian Kebudayaan RI, HIPI Bali, komunitas perajin, dan institusi pendidikan menjadi pilar penting agar keris tetap relevan di era modern. Bali sendiri memiliki peran strategis dalam dunia perkerisan. Kontribusi para empu, perajin, dan komunitas pelestari menjadikan pulau ini salah satu pusat tradisi keris Nusantara yang kuat dalam menjaga tatwa, taksu, dan pakem tanpa kehilangan akar budayanya. Dedikasi berbagai pihak inilah yang memastikan filosofi keris tetap hidup dan berkembang. Pada momentum 2 dekade pengakuan UNESCO ini, SNKI Bali menegaskan komitmen untuk terus mendukung pelatihan, riset, dokumentasi, dan publikasi mengenai keris. Organisasi ini juga membuka ruang kolaborasi lebih luas bersama pemerintah, UMKM budaya, komunitas kreatif, dan lembaga pendidikan. Harapannya peringatan ini bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi motor penggerak semangat kolektif untuk memastikan keberlanjutan pelestarian keris sebagai warisan budaya bangsa. Sebagai Ketua SNKI, kita berharap semoga lestari keris yang ada di Bali semakin meningkat. Karena di Bali sebagai barometer penggunaan keris yang masih ada di Nusantara. Pelestarian keris di Bali sudah banyak, seperti kita masih menyimpan barang-barang yang tua, dan di samping itu juga mengajarkan tata cara berpakaian dengan menggunakan keris seperti adat budaya. Seperti kita lihat banyak yang anak-anak muda kan di Bali udah banyak, itu sebagai giat kita untuk melestarikan keris. Jangan keris itu disimpan saja, tapi diapresiasikan. Ketua Umum SNKI Pusat yang diwakili oleh Dewan Penasihat Anak Agung Bagus Ngurah Agung menegaskan bahwa peringatan 2 dekade pengakuan UNESCO terhadap keris Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali nilai filosofi dan spiritualitas yang melekat pada warisan budaya tersebut. Ia menyampaikan bahwa pengakuan UNESCO pada 2005 yang menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity merupakan bentuk penghormatan dunia terhadap leluhur dan tradisi perkerisan Indonesia. Peringatan tahunan ini juga berlangsung serentak di 8 wilayah termasuk Demak, Mataram, Pasuruan, Surakarta, Trenggalek, Bojonegoro, Sumeneb, dan Bali sebagai simbol kebersamaan dan kesatuan tubuh perkerisan Nusantara. Setiap daerah dianggap memiliki karakteristik perkerisan yang saling melengkapi, mulai dari ketangguhan pesisir hingga kehalusan tradisi budaya Jawa dan kekuatan akar tradisi Bali yang tetap terjaga lintas zaman. SNKI menilai bahwa 20 tahun perjalanan pengakuan UNESCO merupakan masa evaluasi penting terhadap keberlanjutan nilai tak benda keris. Keris tidak lagi dipandang sebagai benda mistis semata, tetapi sebagai karya, seni, pengetahuan, dan identitas bangsa. Generasi muda juga diingatkan untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian keris, khususnya keris Bali. Anak Agung Bagus Ngurah Agung juga mengapresiasi sinergitas yang terjalin dengan HIPI Bali. Ia menegaskan bahwa sebuah kesuksesan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan harus ada kolaborasi dan sinergi. Kedepannya ini tetap kita mencintai, karena keris adalah sebagai simbol jati diri bangsa Indonesia, disimbolkan dengan keris. Misalnya sama dengan Jepang, itu bicara samurai pasti sudah Jepang. Kalau kita bicara keris berarti kita sudah simbol dari bangsa Indonesia. Bagaimana filosofi keris itu sebagai warisan budaya bukan hanya sekedar sebagai pajangan biasa, tapi makna dan filosofi itu yang kita perlu edukasi kepada terutama khususnya generasi muda itu.
Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia dengan ini mensosialisasikan dan bersinergi dengan UMKM, segala perkumpulan yang ada seperti HIPI yang barusan kita lakukan. Tujuannya adalah untuk bersinergi, karena kita tidak bisa sendiri dalam mensosialisasikan dalam pelestarian keris ini. Jadi kita mesti bersinergi dengan berbagai pihak. Anak Agung Gede Agung Indra Wirawan selaku Dewan Pengawas SNKI Korwil Bali menyampaikan harapannya agar SNKI Korwil Bali tetap mampu mempertahankan, mengembangkan, dan memelihara nilai-nilai budaya dalam bidang perkerisan khususnya yang berakar pada tradisi Bali. Ia menambahkan bahwa ke depan diharapkan tradisi perkerisan terus mendapat pengakuan dari UNESCO sebagaimana yang telah bertahan selama 20 tahun hingga hari ini, sebuah capaian yang tidak mudah. Selain itu, ia juga berharap generasi muda dapat semakin memahami, mengenal, dan menjaga nilai-nilai budaya, baik tradisi Bali maupun warisan Nusantara secara keseluruhan. Baik, saya sebagai Dewan Pengawas mengharapkan agar SNKI Korwil Bali terutama bisa tetap mempertahankan, mengembangkan, serta memelihara nilai-nilai budaya di bidang perkerisan yang masih memaknai tradisional Bali khususnya, dan untuk kedepannya juga agar masih tetap diakui oleh UNESCO seperti 20 tahun pada hari ini. Dan juga untuk anak-anak muda agar bisa lebih memahami, mengetahui, dan juga bisa menjaga nilai-nilai budaya kita khususnya untuk tradisi Bali serta Nusantara. Dr. Pande Made Kardi Suteja selaku Dewan Penasehat SNKI Korwil Bali menyampaikan bahwa tanggal 25 November 2025 merupakan hari yang sangat istimewa bagi dunia perkerisan Indonesia. Pada 25 November 2005, keris Indonesia resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, dari pengakuan inilah semangat untuk memajukan, menghidupkan, dan melestarikan keris Indonesia harus terus dinyalakan. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia patut berbangga karena Kementerian Kebudayaan telah menetapkan 19 April sebagai Hari Keris Nasional. Dengan demikian terdapat dua momentum penting yang menjadi tonggak dunia perkerisan, yakni Hari Keris Nasional pada 19 April dan Hari Pengakuan Keris Indonesia oleh UNESCO pada 25 November. Kedepan, keris sebagai warisan budaya adiluhung harus menjadi warisan yang hidup, bukan sekedar kenangan masa lalu, tetapi juga warisan masa depan yang dipahami, dihargai, dan dijaga oleh generasi muda. Pada tanggal 25 November 2005, keris Indonesia sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Dari pengakuan ini kita harus berangkat dan lebih menyalakan lagi semangat untuk menghidupkan kembali, melestarikan kembali keris Indonesia. Dan kita sangat berbangga pada tanggal 19 April adalah Hari Keris Nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan. Jadi ada Hari Keris Nasional 19 April dan ada Hari Pengakuan Keris Indonesia 25 November oleh UNESCO. Kedepannya warisan budaya yang sangat adiluhung ini harus menjadi warisan yang hidup, bukan sekedar kenangan masa lalu, tapi adalah menjadi warisan masa depan untuk generasi muda. Pengurus SNKI Korwil Bali Yusti Dias menyampaikan bahwa tanggal 25 November 2025 merupakan momentum istimewa yang patut dibanggakan. Setelah 2 dekade, Indonesia kembali merayakan pengakuan UNESCO terhadap keris sebagai karya kreatif adiluhung di bidang metalurgi. Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi pengingat bahwa keris harus dirawat, dijaga, dan dilestarikan sebagai wujud rasa terima kasih kepada leluhur yang telah mewariskan senjata sekaligus karya budaya bernilai tinggi ini. Terkait pesan kepada generasi muda dalam upaya pelestarian, Yusti menekankan pentingnya rasa bangga terhadap karya leluhur yang hingga kini tetap dirawat oleh para empu dan para pande di berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda diharapkan mampu menjaga, memahami, dan tidak malu menggunakan atau menempatkan keris sesuai dengan porsi dan makna yang semestinya, sehingga warisan budaya tersebut tetap hidup dan relevan di masa depan. Di tanggal spesial 25 bulan 11 tahun 2025 ini kita berbangga lah
akhirnya kita tiba di 20 tahun pengakuan UNESCO terhadap dunia kreatif adiluhung untuk metalurgi, yaitu keris. Tentunya kita harus merawat, menjaga, dan melestarikan keris sebagai terima kasih kita kepada para leluhur yang sudah menciptakan senjata atau karya mahakarya ini. Igede Satriasa Satwika SM, selaku Ketua Bidang Kepemudaan SNKI Korwil Bali, menyampaikan bahwa generasi muda masa kini perlu mengenal dan mencintai kebudayaan bangsa sendiri, khususnya warisan budaya berupa keris yang merupakan simbol kebudayaan dan jati diri Indonesia. Ia menekankan pentingnya pemahaman dan pengenalan jati diri agar keris sebagai warisan adiluhung bangsa tetap lestari dan tidak menjadi asing di tanahnya sendiri. Selaku generasi muda, dalam dewasa ini kita patut mengenal dan mencintai kebudayaan kita sendiri, khususnya warisan budaya ini, tentunya keris yang merupakan simbol kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia ini. Perlu halnya kita patut mengetahui dan mengenali tentang jati diri kita sendiri agar pelestarian keris ini selalu senantiasa lestari dan tidak asing di tanahnya sendiri. Peringatan 2 dekade pengakuan keris oleh UNESCO ini menjadi pengingat bahwa pelestarian warisan budaya bukan hanya seremonial, tetapi tanggung jawab bersama melalui kolaborasi lintas lembaga, pembinaan perajin, serta edukasi bagi generasi muda. Berbagai pihak menegaskan komitmen menjaga nilai dan filosofi keris tetap hidup. Dengan spirit tatwa, taksu, dan pakem, momentum ini menguatkan tekad untuk merawat keris sebagai identitas bangsa dan mewariskannya kepada generasi mendatang agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Peringatan 20 tahun keris oleh UNESCO. Keris warisan budaya Nusantara. Bali 1 mengabarkan.